ketemu lagi dengan Miss Elisa cantik. Perasaan cantik ya. Tapi nggak apa-apa lah. Mending bilang diri sendiri cantik daripada nggak ada yang bilang ini kan. Oke, so kali ini kita mau buat sesi curhat-curhatan ya. Kebetulan ada masukan yang bilang, Miss buat sesi curhat dong, gimana perasaannya selama tinggal di Kanada dibanding dengan di Indonesia. Oke, kita buat sesi curhatnya. Sebelum kita ke sesi curhat, em, aku mau ngucapin terima kasih buat penonton setia yang sudah subscribe dan like. Tapi bagi yang belum subscribe, hanya penonton setia aja, gak apa-apa. Terima kasih juga ya. Mudah-mudahan nanti di lain hari bisa subscribe dan like. Oke, so ini permintaan dari Siska ya. Pingin curhat dong mengenai kekeluargaan selama tinggal di Kanada dan finansial. Finansial apa perlu dibuka-buka nggak? Iya. Perlu dong, nggak apa deh. Kita buka-buka aja ya. Oke, so pertama dari segi kekeluargaan ya. Yang paling menonjol yang aku rasa perbedaannya ya antara hubungan kekeluargaan di Kanada dengan hubungan kekeluargaan di Indonesia. Tapi ya garis bawah ini hanya secara umum. Oke? Bukan seluruh ya, bukan keseluruhannya. Misalnya kalau saya bandingkan dengan hubungan kekeluargaan di Indonesia itu hanya secara umum, bukan keseluruhannya ya. Oke. So kalau di Kanada ini ya, di tempat saya tinggal di Alberta dan di keluarga saya, keluarga suami saya, kebetulan saya satu-satunya menantu yang dari Asia. Ya, semuanya itu menantu mertua saya Kanada ya, orang orang Kanada, orang lokal. Jadi saya satu-satunya yang asli ting-ting dari Asia. Asli ting-ting artinya lahir di Asia, tinggal di Asia, grow up di Asia. Hanya setelah married baru ke Kanada ya. Jadi kalau saya lihat sih besar perbedaannya. Kalau di Indonesia, sekali lagi tidak semua, hanya pada umumnya yang saya lihat sepanjang pengetahuan saya, hubungan menantu dengan mertua itu ada ada gap ya, ada gap yang agak besar. Oke. Apalagi dengan mertua perempuan ya biasanya. Ya, menantu perempuan dengan mertua perempuan biasanya ada gap yang agak besar. Hmm, katanya, katanya sekali lagi tidak semua ya, tidak semua, tapi kebanyakan yang saya dengar sering ada masalah kurang cocok lah, pemikirannya berbeda lah, sering berbeda pendapat lah, seperti itu ya. Dan hubungannya bagaimana ya? Kalau dengan mertua perempuan itu biasanya sedikit canggung ya kata-katanya oke, kok jadi nyanyi. Tapi kalau di sini itu berbeda 360 derajat. Kok 360 derajat, balik lagi ya ke tempat semula. Oke, berbeda 180 derajat. Kalau di sini kebetulan eh, mertua aku masih hidup ya, dua-duanya ya, cewek cowok, mertua laki-laki dan mertua perempuan ya, pak mertua dan ibu mak mertua ya. Jadi kalau mak mertua aku itu dia orangnya imut-imut ya. Artinya 160 cm ke bawah. Ya, seperti saya 160 cm ke bawah ya, atau 170 ke bawah lah. Entah berapa lah, 150, 155, 160, pokoknya ke bawah lah itu ya. Yang pasti nggak semekot ya, semeter kosong enggak. Jadi kami itu hampir hampir sama imutnya. Ya, jadi ketika saya pertama kali masuk ke keluarganya itu dia merasa senang sekali seperti menemukan fotokopi dirinya. Seperti menemukan dirinya yang kedua. Akhirnya aku menemukan wanita yang sama denganku begitu ya. Jadi kebetulan Pak mertua aku juga tinggi ya, seperti suami aku sekarang. Jadi mereka mertua perempuan dengan mertua laki-laki aku seperti ini.
ya. Mertua perempuan aku seketiak mertua laki-laki. Sama dengan aku dan suamiku seperti ini. Ya, bedanya seperti ini. Apa ya maksudnya seperti ini ya. Jadi aku itu seketiaknya, sedadanya. Jadi dia merasa bagaimana ya? Merasa senang kali ya, atau merasa lucu begitu kali ya. Jadi ketika saya datang, dia itu sudah welcome-nya dulu waktu belum menikah ya, waktu masih memperkenalkan diri sebagai calon istri anaknya. Jadi waktu aku datang masih sebagai ini pacar ya, masih in relationship dengan suami aku sekarang, dia tuh sudah senang sekali. Dia bilang, kalau kamu jadi nanti dengan anak aku, kamu sama dengan seperti aku dengan suami aku. Bedanya tinggi katanya. Jadi dia sudah welcome sekali. Dan aku merasa ternyata mertua aku ini orangnya agak ramah begitu ya. Jadi aku yang punya darah Asia ya, yang masih agak-agak segan-segan nggak jelas gitu ya, masih takut untuk memulai percakapan. Jadi setiap kali kami bertemu tatap muka, yang mulai percakapan itu pasti mertua aku ya. Dia nanya tahap apa aja yang ditanyanya, aku hanya tinggal menjawab. Pernah satu kali dia bilang, kamu ada pertanyaan tentang aku? Nggak ada. Oke, jadi ya itu lucunya waktu dulu masih in relationship. Nah sekarang sesudah menikah, ketika aku datang dia justru malah senang sekali ya. Jadi di keluarga suami aku ini, buat mertua aku ya, tidak ada istilah menantu. Jadi aku tidak dianggap menantu guys. Jadi anggap apa dong? Aku dianggap seperti anak kandungnya, kata beliau begitu ya. Jadi mertua aku bilang, kamu itu bukan my daughter-in-law. No, you are my daughter. Jadi terharu. Jadi dia bilang itu aku seperti anak kandungnya. Dia nggak pernah anggap aku seperti menantu ya, orang lain yang datang ke keluarganya. Tidak, dia anggap aku itu seperti keluarganya sendiri. Oke, ya, dan memang aku lihat seperti itu perlakuan mertua aku ya. Jadi dia kalau ada sesuatu yang pengen ditanya, dia langsung aja tanya, Elisa, what do you think this? Do you want to do this? Jadi dia terbuka aja gitu. Dan setiap kali ketemu, ini ciri khas mertua aku, dia selalu peluk ya. Mertua aku laki-laki, mertua aku perempuan, mereka peluk ya. Jadi waktu aku pertama kali datang ya, aku segan lah ya Kak, kalau harus meluk mertua laki-laki. Jadi kalau meluk mertua perempuan masih ya gimana lah, perempuan dengan perempuan. Tapi dengan mertua laki-laki sepertinya tapi ya seiring berlalunya seiring berlalunya waktu ya seperti biasa aja gitu, sudah seperti ayah aku peluk. Dan kakak-kakak ipar aku juga, abang-abang ipar aku juga, mereka semua hak. Jadi seperti itulah hubungan kekeluargaan, khususnya di keluarga suami aku ya. Dan pernah juga suatu kali aku sakit ya, mungkin karena perbedaan cuaca di Indonesia dengan di sini. Jadi aku agak demam ya, agak meriang. Itu mertua aku perempuan sampai bela-belain ya, off dari kerjaan dia, datang ke tempat kami. Kebetulan tempat kami tinggal dengan mertua itu beda 5 jam ya, 5 jam kalau nggak macet. Tapi di sini jarang macet guys, jadi 5 jam. Dia bela-belain untuk ambil off day dari kerjaan, datang. Mertua aku perempuan sendiri ya, datang ke tempat tinggal aku. Waktu aku tinggal sendiri, suami aku lagi kerja, dia bawa itu minyak urut. Aku juga terkejut, dari mana ini minyak urut ya. Dia bawa minyak urut, kata dia itu minyak urut keluarga dia, memang secara turun-temurun. Terus dia urut itu aku, dia pijat, dia stay sampai 2 hari khusus untuk mijat-mijat.
Jadi aku seperti aku harus cepat sembuh ini. Sepertinya aku tidak tahan kalau harus dipijat mertua aku sampai 2 hari gitu kan. Nah, akhirnya aku sembuh lah kan. Jadi ya sepertinya ya aku juga merasa seperti mertua perempuan aku itu menganggap aku bukan sebagai menantunya tapi sebagai eh, anak kandungnya begitu. Jadi ya puji Tuhan, saya bersyukur sih punya mertua seperti itu. Dan yang kedua, di sini untuk manggil nama bagi orang tua itu sudah biasa ya. Jadi seperti anak kita manggil kita dengan nama itu juga biasa. Dan seperti teman saya ya, eh, mereka manggil ibunya dengan nama. Misalnya nama ibunya si Clara ya, dia bilang aja Clara, I wanna come to your house today, gitu. Jadi tapi bagi aku manggil nama itu seperti masih agak rancu. Jadi aku selalu manggil beliau itu mam, mam, ya. Jadi waktu aku manggil mam, dia merasa kalau aku itu semakin seperti anaknya sendiri. Dia bilang begitu. Jadi terharu. Oke. Ya, itu hubungan kekeluargaan ya. Sedangkan dengan ayah mertua aku juga, ayah mertua aku tipe yang tidak terlalu banyak bicara, yang tidak terlalu ekspresif, tapi sama juga ya. Dia juga menganggap sudah seperti anak kandung. Jadi dia tidak mau disalam, tidak mau sungkeman. Tidak ada yang salah sih dengan sungkeman, tapi menurut dia itu terlalu membuat jarak ya. Jadi kalau misalnya kita salam tangan, salam cium itu menurut menurut mertua laki-laki aku terlalu membuat jarak ya. Aku juga tidak tahu maksudnya bagaimana. Cuman dia bilang dia pengen kalau greetings itu hanya peluk ya, peluk saja, tidak apa-apa, tidak perlu cium tangan atau gimana gimana gitu begitu ya, it's okay ya. Jadi ya seperti itulah ya yang bisa saya sampaikan. Nah, yang kedua nih soal finansial. Di mana-mana kalau namanya finansial itu sih tergantung sama bagaimana kita mengolah ya pendapatan dengan pengeluaran ya. Mau pendapatan di sini terkenal dengan pendapatan yang tinggi ya, tapi pendapatan yang tinggi dibarengi dengan pengeluaran yang tinggi juga ya. Seperti misalnya ada orang ya, dan di Kanada itu punya gaji yang rata-rata ya, rata-rata ya, tidak rendah tidak tinggi. Misalnya kita buat, kalau di sini sih yang rata-rata itu 5.000 ya. 5.000 dolar itu sekitar 50 juta lah. Karena $1 Kanada biasa 10.000 atau 11 ribuan. Indonesia kita buat 10.000. Jadi 50 juta sebulan. Nah, kalau kita dengar sih 50 juta sebulan, wow, begitu ya. Tapi sebenarnya dikurang-kurangi dengan pengeluaran tidak terlalu wow. Karena 50 juta pendapatan, pengeluaran juga sudah hampir 40 juta ya. Ini masih pengeluaran biasa ya, belum mewah karena kita bandingkan tadi dengan gaji yang biasa juga ya. Jadi 50 juta belanja mingguan setiap minggu ya, setiap hari Minggu. Jadi 1 bulan itu bisa 4 kali belanja mingguan, itu bisa habis sampai $200, berarti 2 jutaan. 2 juta kali 4 sudah 8 jutaan hanya untuk belanja pokok ya. Daging, telur. Kebetulan di sini makanannya itu makanan mereka stylenya tinggi, guys. Mereka tidak beli makanan-makanan yang kualitas rendah. Jadi mereka ambil yang tinggi seperti daging ayam tanpa tulang, seperti itu ya. Jadi kalau saya total kayak kira 8 juta lah hanya untuk belanja bulanan, belanja pokok ya. Belum snack kita, snack atau coklat atau apa, itu bikin 10 juta lah semuanya 1 bulan. Tambah lagi dengan bill air, bill listrik. Itu bill air kami hanya 2 ya, hanya 2 suami istri. Bulan lalu itu bisa sampai
$90, itu 900 ribuan, bikin sejuta. Nah, listrik juga hampir sama, 2 juta, jadi sejuta tambah sejuta jadi 2 juta ya, 12 juta. Asuransi, semua di sini pakai asuransi guys, seperti rumah, mobil, eh, jiwa ya, asuransi jiwa juga harus punya. Nah, mobil di sini semua rata-rata punya mobil. Kenapa? Itu bukan karena mereka kelebihan duit, guys, bukan, atau pingin nganggar ya, bukan. Jadi di sini kebutuhan, punya mobil itu kebutuhan dan wajib, hampir wajib. Kenapa? Karena di Kanada ini musim dinginnya itu hampir setengah tahun, ya. Hampir 6 bulan, bisa sampai 6 bulan dan itu bisa sampai -40, guys. -40. Itu tebal saljunya kalau lagi parah-parahnya itu bisa sampai 1 meter, ya, bisa sampai hampir satu mobil kita kalau lagi parah-parahnya, kalau lagi kumat-kumatnya. Jadi bayangin pas lagi salju-saljunya, pas lagi dingin-dinginnya, itu kita jalan kaki kerja. Apa nggak mate? Ya kan? Atau naik motor? Mate lah ya, is that kan, di tengah jalan, atau naik sepeda, mate lah. Itu salju yang -40 itu bisa sampai seminggu atau 2 mingguan loh guys. Jangankan keluar jalan 5 menit, kita di depan pintu saja 2 menit pakai peralatan tempur winter lengkap itu kadang membeku itu. Kita lempar air mendidih keluar dari pintu, ya masih mendidih, kita siram keluar dari pintu, 10 detik itu sudah beku. Air mendidih loh. Bagaimana dengan kita harus jalan di tengah salju untuk kerja, kan nggak mungkin, atau belanja ya, itu impossible banget ya, mustahil. Jadi punya mobil itu suatu kebutuhan karena selama 6 bulan gitu loh. Jadi nggak perlu mobil-mobil mewah gimana. Kalau mobil mewah ya itu tergantung orangnya ya, karena ada banyak orang yang suka koleksi mobil ya, ada yang tidak. Jadi mobil itu ada pemanasnya di dalam, ada heaternya. Jadi lebih aman. Makanya mobil itu pun harus perlu asuransi. Nah, tambah lagi asuransi. Asuransi apa tadi? Jiwa, rumah, mobil. Kalau ada yang lain juga, kita properti yang lain gitu. Belum lagi pajak ya. Pajak ini guys, pajak itu yang paling membuat aku terpesona di Kanada ya. Jadi kalau kita dapat penghasilan 50 juta, itu biasa pajaknya sampai 10 juta, guys. Aku nggak tahu lah, itu tergantung teritorialnya. Amin. Tergantung tempatnya ya. Kok teritorial sih? Tergantung. Ya, jadi aku kadang-kadang kalau karena sudah biasa berbahasa Indonesia ke berbahasa Inggris agak rancu, sekarang jadi berbahasa Inggris, bahasa Indonesianya agak ngehang gitu loh, jadi agak lagi transmisi ini. Jadi itu pajak itu tergantung sama tempatnya ya, tergantung provinsinya. Jadi provinsi Alberta dengan provinsi Ontario itu beda, dengan provinsi British Columbia itu beda ya, tergantung provinsinya dan tergantung pemerintah setempatnya. Jadi kalau parah-parahnya itu yang pendapatan 50 juta bisa taxnya bisa sampai 10 juta. Jadi yang bisa kita bawa pulang itu hanya 40 juta. Dikurangin tadi 10 juta pengeluaran, hanya pokok, asuransi-asuransi, belum lagi pengeluaran tidak terduga. Jadi yang kita simpan hanya 10 juta sebulan. 10 juta ini tidak seberapa. 10 juta ini tidak seberapa di sini. Kalau kita sakit, misalnya, kalau sakit sih, puji Tuhan kalau di Kanada ada ini ya, health service-nya gratis ya. Jadi kalau sakit tidak terlalu gimana gitu. Tapi 10 juta tabungan sebulan itu tidak seberapa di Kanada. Itu seperti kita menabung hanya 500.000 atau 300.000 di Indonesia. Dari gaji 5 juta kita hanya bisa menabung 300.000 atau 500.000. Itu kalau yang gaya hidupnya standar ya, gaya hidup standar. Kalau gaya hidupnya, jadi biasanya kalau di sini sih orangnya agak
high standard gitu ya. Kebanyakan saya lihat agak high standard begitu ya. Mereka kan etos kerja tinggi ya. Jadi mereka juga butuh hiburan terkadang. Jadi untuk entertain itu salah satu kebutuhan mendasar sama mereka. Entertain itu maksudnya ya untuk anak-anak muda, party bukan arti yang lain-lainnya, bukan arti negatif ya. Artinya ya membeli sesuatu atau berkumpul dengan teman-teman ya, ke makan minum di luar seperti itu ya. Jadi belum lagi entertain ya. Kalau entertain itu tergantung orangnya. Ada yang high level, ada yang super high level. Apalagi mau dibilang ya, super 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 high level ya. Misalnya dia suka koleksi barang-barang antik, tas-tas Louis Vuitton, LV ya, tas-tas LV, terus apalagi ya, baju-baju winter yang harganya mahal-mahal, yang mehong-mehong ya. Baju winter itu guys, kalau untuk yang di Kanada, kita minimal harus punya satu orang itu 3 baju winter. Minimal sekali, 3 baju winter. Ya, belum lagi boot, sepatu bootnya. Belum lagi, ya kita sebagai cewek ya makeup, skincare, apa segala macamnya. Belum lagi kita ke dokter atau gimana, atau mau beli apa gitu untuk hadiah Natal ya. Jadi setiap Christmas di sini mereka berbagi hadiah. Nah, belum lagi itu, belum lagi hadiah ulang tahun, belum lagi hangout dengan saudara atau keluarga atau teman-teman ya. Jadi yang 10 juta itu masih begitu ya. Jadi seperti itu, seperti yang saya bilang, penghasilan gede, pendapatan pengeluaran juga gede ya. Jadi kalau penghasilan 50 juta di sini masih gitu deh. Orang masih ya gitu. Jadi itu pekerjaan apa aja sih yang bisa menghasilkan gaji gede, tergantung ya. Di sini semua pekerjaan itu dihargain ya. Jadi tidak ada pekerjaan yang satu lebih besar atau lebih berharga dari pekerjaan yang lain, tidak. Di sini setiap pekerjaan itu dihargain dengan baik. Tapi yang membuat beda itu ya itu tadi, individunya. Pengolahan kita antara pendapatan dengan pengeluaran gitu. Ya. Image-nya jaimnya gimana gitu. Jadi banyak sih orang yang tidak terlalu memikirkan masa depan. Dia seberapa dapat sebegitu habis gitu. Jadi ya bagi orang seperti itu, mau berapapun penghasilan pasti kurang kan ya. Oke, jadi di sini juga ya, yang kedua, tanahnya kurang tidak seperti tanah kita, tanah surga ya, tanah Indonesia. Kata orang, tanah kita tanah surga ya kan. Lempar batu dan tongkat jadi tanaman gitu ya. Ya. Ya, jadi di sini tidak, kamu lempar batu tetap jadi batu. Kamu lempar tongkat tetap jadi tongkat ya, nggak bisa jadi tanaman dia. Jadi satu-satunya sumber kehidupan itu di sini ya dengan cara bekerja dan belanja. Bekerja dan belanja. Kalau di Indonesia kan tidak, kita tidak punya uang belanja, ya kita tanam saja sayur-sayuran di samping rumah kan. Jadi sayur-sayuran tidak perlu beli lagi dari market. Kita petik aja dari samping rumah terkadang begitu. Atau kalau kita tidak punya uang beli ikan, ya kita pergi ke pantai atau kita pergi ke sungai, kita mancing, udah lepas ikan satu harian ya kan. Kadang buat seperti itu. Atau minta ke tetangga juga bisa ya. Tok 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 tok, wah, minta dulu dong ikan asinnya gitu. Ya bisa ya, wah, minta itu sayur kalian apa gitu kan. Ih, enak kali, mintalah sayurnya 1 piring gitu, bisa ya. Kalau di sini enggak guys, mereka terlalu jaim, terlalu jaga image untuk hal seperti itu. Jadi jangan harap kita pergi ke tetangga minta ikan, sepotong ikan. Nggak ada yang mau seperti itu. Jadi tetangga kiri aku ini dia bekerja pagi,
pulang sore. Jadi begitu pulang udah tidur di monggok di rumah. Atau monggok nggak, stay di rumah 1 harian. Tetangga kanan aku masih lumayan, kalau ketemu dia masih sering bilang hi, hello. Kalau orang Kanada itu ramah ya, ramah. Kalau ketemu mereka pasti saying hello. Dan kalau kita minta tolongin, pasti mau menolong selagi mereka bisa. Oke, dan dari segi finansial juga, ya, hati-hati kalau sedang berbelanja. Hati-hati artinya bukan karena kriminal ya, bukan. Karena di Kanada itu termasuk negara yang rendah kriminal ya. Saya acungin jempol juga di sini ya. Tapi hati-hati dengan harga yang tertera. Jadi kita kadang misunderstand ya. Jadi ketika saya kemarin belanja, saya buat budget nih, biasalah ya. Cewek-cewek kan selalu buat budget. Hari ini belanjanya $200. Tidak boleh lebih dari $200 kan begitu ya. Buat listnya plak 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 yang mau dibelanjain. Nah, hitung. Nah, perhitungan saya ketika ambil barang-barang itu masih $190 ya. Jadi ya masih adalah sisa $10 gitu ya. Rupanya sudah sampai di kasir itu bisa sampai $210. Loh, kok jadi lebih 10? Tadinya kok jadi lebih $10 dari budget tadinya, kurang ya kan, 190 begitu. Ternyata di sini itu semua ada taxnya ya, ada pajak ya. Jadi kalau misalnya kamu lihat barang di harganya itu yang di bawah, biasanya kalau di supermarket kan ada harga ya di bawah barangnya, $5 ya. Itu di kasir kamu tidak bayar $5 lagi, tapi $5 plus taxnya, plus pajaknya. Jadi bisa sampai $6 jadinya, atau $5,8. Itu satu item ya, untuk satu item. Kalau kamu belanja 20 item misalnya, jadi 20 kali lah, 20 item ini semua masing-masing punya pajak gitu. Jadi kira-kira kalau kamu kalkulasikan ya, oh yang ini tadi aku beli $5, yang ini sekian sekian sekian, itu cuma $190. Kalau sampai di kasir bisa jadi 210 atau $200 itu tadi. Kenapa? Karena pajaknya. Jadi kalau kamu punya budget tertentu untuk beli, yang uang kamu terbatas gitu ya, jangan jangan kamu ambil barang yang pas-pasan dengan budget kamu. Jangan kamu beli item yang pas-pasan dengan duit kamu, karena sampai di kasir nanti itu sudah lebih ya, pasti bakalan lebih karena ada pajaknya. Jadi segala sesuatunya di sini ada pajak, guys. Oke, sepertinya itu yang curhat saya ya. Kalau ada yang masih mau dikorek lagi, boleh ditulis di kolom komentar. Kalau ada yang mau dikoreksi ya, dikorek dan koreksi. Dikorek maksudnya mau ditanya lagi ya, boleh ditulis di kolom komentar. Ataupun kalau ada yang mau dikoreksi, boleh juga ditulis di kolom komentar ya. Sekali lagi, ini yang saya sampaikan berdasarkan yang saya alami di tempat saya tinggal dan di keluarga saya, di sekitar saya.